disampaikan sama teman-teman media bahwa sampai saat ini situasi di Papua masih dalam situasi yang kondusif, sementara walaupun rawan tapi masih terkendali. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa pada prinsipnya penanganan yang dilakukan oleh Polri tidak mungkin berdiri sendiri. Jadi Polri itu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Akan lebih dalam konteks ini tentunya perlu dilakukan kegiatan atau kerjasama seluruh stakeholder dalam penanganan Papua. Jadi nggak bisa hanya Polri atau TNI Polri saja. Ya, dalam hal ini untuk kelompok kriminal bersenjata seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk yang aksi-aksinya itu ada kurang lebih sekitar 14 kabupaten. Operasi kami sendiri terdiri dari 11 kabupaten. Nah, dari kabupaten-kabupaten itu yang dengan intensitas yang cukup tinggi itu kurang lebih sekitar 5 kabupaten. Nah, yang kami sampaikan tadi yang lebih banyak yang KKB yang anak mudanya, milenialnya itu di konteksnya itu sekitar 5 kabupaten. Yang pasti sih kalau secara standar bicaranya mereka akan bicara Papua Merdeka, tapi kita akan melihat bahwa pasti ada faktor-faktor ikutan lain ya, mulai dari ya, keterbatasan lapangan kerja, kemudian akses terhadap pembangunan dan lain sebagainya yang tentu ikut menyumbang dalam konteks niatan mereka kenapa jadi bergabung seperti itu. Ya, jadi untuk kelompok kriminal bersenjata kan tentunya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan senjata. Sementara untuk kelompok kriminal politik adalah kegiatan-kegiatan yang lebih kepada politik dan ideologis. Karena sebetulnya konteks mereka itu di awal adalah bagaimana mereka membangun kesadaran intelektual. Nah, kesadaran intelektual ini kan tentunya menyasar bukan hanya kelompok-kelompok yang dalam tanda petik sudah pro kepada mereka atau simpatisan, tapi juga kelompok-kelompok yang sesungguhnya ya memang tidak simpatik seperti itu. Tapi kalau ini dibiarkan tentunya akan terjadi proses sehingga kelompok yang tadinya tidak simpatik menjadi simpatik kan seperti itu, dan ini tentunya lebih bahayanya lebih besar daripada hanya kelompok kriminal bersenjata. Yang pertama memang mereka membeli ya. Jadi dari data yang kita dapatkan, yang kita sudah tangkap, mereka membeli itu bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Kelompok-kelompok yang dari luar negeri itu mulai dari yang kelompok Filipina dan kelompok Papua Nugini. Sementara yang dari dalam negeri dari berbagai macam kelompok ya. Nah, tentunya data yang sudah ada menunjukkan bahwa setiap tahun selalu ada kita melakukan penangkapan terhadap penjualan senjata api. Seperti bulan Maret kemarin kita sudah menangkap kurang lebih 12 senjata dengan hampir 4.000 amunisi. Sementara yang lainnya ya kalau tidak itu BKT ya bawa senjata. Ya, yang pasti bahwa kita setiap waktu kita melakukan pengamatan terhadap jaringan-jaringan senjata amunisi mereka. Sehingga kita setiap waktu bahkan setiap tahun dari data yang ada kita selalu melakukan penangkapan terhadap penjualan senjata api dan amunisi. Itu yang pertama. Selain itu juga kita berusaha untuk menutup ruang gerak khususnya dari yang Papua Nugini dan Filipina. Ya, kita pernah mengirim anggota sampai ke Sulawesi Utara untuk memutus itu, bahkan juga sampai ke perbatasan Papua Nugini. Ada berbagai macam sumber ya. Ada berbagai macam sumber. Sumber pertama mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kriminal untuk mendapatkan uang itu. Selain itu juga mereka biasanya dari dana-dana desa. Mereka dalam tanda petik itu memaksa kepala desa untuk menyerahkan sejumlah uang dari dana tersebut. Nah, ini yang biasanya dikompulir untuk membeli senjata, karena
dari yang kita sudah tangkap itu, baik itu kepala desa, kepala distrik, kita sudah pernah melakukan penangkapan berkait dana tersebut. Ya, itu pertanyaan yang naif sebetulnya, karena nggak mungkin kalau bicara cepet-cepetan gitu ya. Sebenarnya tadi yang saya sampaikan kan sudah jelas bahwa permasalahannya nggak cuma satu, ada senjata, ada kesenjangan, ada berbagai macam hal. Jadi kalau mau cepet-cepetan nggak bisa. Tapi kalau umpamanya disampaikan seperti apa dalam konteks seperti tadi saya sampaikan, yang paling utama sebetulnya adalah pemahaman secara paradigma tentang penyelesaian penanganan Papua yang lebih komprehensif. Itu dulu. Kalau waktu itu tentunya bagaimana ini bisa diselesaikan atau bagaimana ini bisa mencapai titik temu untuk para penyelesaian dalam konteks paradigmanya, itu baru bisa kita bicara yang lebih strategis, teknis maupun taktis.